Selamat datang Sobat Belajar. Tetap semangat, yes! Buah nangka di atas meja. Rasanya manis seperti pisang. Halo Sobat Belajar semua, apa kabar kalian sekarang? Semoga Sobat Belajar selalu dilimpahi kesehatan dan juga keberkahan dari Allah SWT ya. Nah, untuk menambah semangat, kita buat yel-yel yuk. Kalau saya bilang, check sound. Nah, Sobat Belajar semua harus menjawab dengan semangat. Sobat Belajar, asik! Kita coba yuk yel-yelnya. Check sound. Sobat Belajar, asik! Sekali lagi, check sound. Sobat Belajar, asik! Sekali lagi yang paling kenceng, check sound. Sobat Belajar, asik! Halo semuanya, saya adalah Trigodiv Tutor. Nama saya adalah Fitria Rizky, tapi Sobat Belajar semua bisa memanggil saya dengan Miss Fitria. Sebelum mulai belajar, kita kenalan dulu yuk dengan Trigodiv Class. Apa sih Trigodiv Class itu? Ada yang tahu? Kita cari tahu sama-sama apa itu Trigodiv. Jadi, trigo itu artinya trigonometri dan div artinya adalah diferensial. Jadi, Trigodiv Class itu adalah kelas turunan trigonometri. Sebelum mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya, karena apa yang kita dapat hari ini, ilmu, kesehatan, dan juga kebahagiaan asalnya adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa, dipersilahkan. Nah, sudah selesai berdoa nih. Bagaimana? Sobat Belajar pasti sudah siap kan untuk belajar bersama dengan Trigodiv Tutor di Trigodiv Class. Are you ready? Eits, tunggu dulu. Sebelum mulai belajar, kita cek kehadiran dulu ya. Sobat Belajar bisa menuliskan kelas dan juga nama kalian di kolom absensi yang telah tersedia, sehingga Trigodiv Tutor tahu nih bahwa Sobat Belajar semua sudah pernah belajar bersama di Trigodiv Class. Sobat Belajar, pasti Sobat Belajar semua pernah melihat gedung-gedung yang sangat tinggi dan megah bukan? Biasanya di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung banyak sekali gedung-gedung yang tinggi. Nah, tahukah Sobat Belajar bahwa di dalam pembangunan gedung-gedung yang sangat tinggi dan megah itu terdapat peranan matematika? Kira-kira apa ya? Wah, Sobat Belajar hebat semua nih. Yap, betul sekali. Peran matematikanya adalah dalam menentukan posisi atau kemiringan, karena hal tersebut sangat penting dalam pembangunan agar gedung yang tinggi dibangun itu bisa aman dan juga tahan terhadap goncangan. Berbicara tentang posisi atau kemiringan, ternyata posisi atau kemiringan itu adalah bagian dari trigonometri. Yaps, betul sekali. Posisi atau kemiringan berhubungan dengan sudut-sudut yang ada di trigonometri. Berbicara tentang trigonometri, apakah Sobat Belajar tahu apa itu turunan trigonometri? Dan apakah Sobat Belajar tahu bagaimana penggunaan turunan trigonometri dalam matematika? Yaps, betul sekali. Sesuai dengan namanya, Trigodiv Class atau kelas turunan trigonometri, jadi kita akan membahas tentang turunan trigonometri. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu nih apa itu turunan dan juga trigonometri. Turunan biasa disebut juga dengan diferensial atau derivatif dan dilambangkan juga dengan D per dx. Sedangkan trigonometri pasti Sobat Belajar sudah tidak asing lagi kan? Dengan penggunaan sin, cos, tangan, sekan, dan juga kosekan. Tapi, apakah Sobat Belajar tahu suatu fakta yang unik? Tahukah kamu siapa penemu trigonometri yang kita pakai saat ini? Atau siapa ya yang menemukan tentang sin, cos, tangan, sekan, kosekan, dan sebagainya itu?
Mari kita cari tahu. Beliau adalah Al-Marwazi. Al-Marwazi adalah seorang Persia yang merupakan astronom, ahli geografi, dan juga matematikawan yang pertama kali menjelaskan tentang rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, dan juga kotangen. Pada tahun 830, beliau telah memperkenalkan konsep bayangan atau umbra versa yang setara dengan singgung di trigonometri. Beliau juga memperkenalkan kotangen dan menghasilkan tabel pertama untuk itu. Materi mengenai turunan trigonometri ini bisa sobat belajar dapat di jenjang sekolah menengah atas kelas 11 dan didapat di semester 2. Akan tetapi jika sobat belajar masih SMP ataupun sudah di perguruan tinggi atau siapa saja yang ingin belajar, ayo kita belajar bersama Trigodiv Class. Kompetensi dasar yang harus sobat belajar capai di Trigodiv Class kali ini adalah memahami konsep turunan trigonometri. Sedangkan indikator yang harus sobat belajar capai di pembelajaran kali ini adalah menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan aturan rantai. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, sobat belajar diharapkan mampu untuk memahami materi tentang turunan fungsi trigonometri sehingga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan trigonometri tersebut. Nah, untuk itu kita ingat lebih lanjut yuk tentang aturan-aturan dasar di dalam turunan trigonometri, yaitu turunan tentang sin, cos, tangen, dan sebagainya. Nah, kali ini Trigodiv Tutor punya cara asik nih untuk mengingat turunan sinus dan juga kosinus dengan lingkaran solusi. Nah, bisa dilihat di video seperti ini. Jadi, sobat belajar tinggal mengikuti arah panahnya saja ya. Mudah bukan? Nah, jika tadi cara asik untuk menghafalkan turunan sin dan cos, kali ini rangkuman rumus-rumus turunan fungsi trigonometri dasar yang lengkap. Turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari tan X adalah secant kuadrat X, turunan dari secant X adalah secant X dikali tangen X, dan juga turunan dari kosekant X adalah negatif kosekant X dikali kotangen X. Nah, sembari mengingat, kita pemanasan dulu ya sobat belajar. Kali ini Trigodiv Tutor punya soal yang gampang banget, jadi sobat belajar pasti bisa mengerjakannya. Jika diketahui fx sama dengan x plus sin x, maka berapa ya kira-kira f aksen x atau turunan dari fungsi tersebut? Nah, soal ini sangat gampang ya, pasti sobat belajar tahu jawabannya dengan sangat mudah. Yaps, betul sekali sobat belajar. Sobat belajar hebat. Hasil dari turunan pertama atau f aksen x dari x plus sin x adalah 1 plus cos x. Nah, soal ini terlalu gampang ya sobat belajar. Nah, akan tetapi Trigodiv Tutor punya nih soal yang lebih menantang buat sobat belajar semua. Kali ini soalnya lebih menantang nih. Jika diketahui fx sama dengan x plus cos x pangkat 7 atau bahkan x plus sin x pangkat 100. Wah, gimana ya sobat belajar kira-kira penyelesaiannya? Solusinya yaitu dengan menggunakan aturan rantai. Wah, aturan rantai? Rantai apa ya yang kira-kira digunakan? Kita cari tahu yuk sobat belajar. Nah, pasti sobat belajar semua sudah penasaran kan bagaimana penggunaan aturan rantai di turunan trigonometri. Kita ikuti pembahasan di bagian selanjutnya ya. Tetap semangat, check sound, sobat belajar asik!